Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News kali ini. Ciracas naik panggung lantaran di lokasi itu terjadi bentrokan antara oknum-oknum dari kalangan tentara, TNI, dengan masyarakat. Nah, latar belakangnya katanya ada kecelakaan tunggal sebetulnya, kemudian oknum TNI ini melakukan provokasi dengan berita bohong, menciptakan satu kondisi bahwa dia katanya dikeroyok. Nah, herannya provokasi ini pun dimakan oleh beberapa teman-temannya sehingga terjadi amuk massa di Ciracas. Nah, fenomena ini ternyata menjadi naik ke panggung nasional lantaran Kasat Jenderal Andika pun turun tangan untuk memberikan konferensi persnya. Nah, kita mau menilik persoalan ini dari sisi sosial politik, bagaimana implikasi dan latar belakangnya. Bersama saya sudah ada seorang penulis sosial politik, Rudi Eskamri. Kita mau berbincang soal Ciracas dan kekerasan. Minum dulu supaya, supaya agak dingin. Kita topiknya adalah Ciracas membara, gitu ya. Ciracas terbakar lagi ya. Ya, ini sangat memprihatinkan ya. Pada saat kondisi bangsa sedang krisis seperti sekarang terjadi kekerasan-kekerasan secara massal yang justru dilakukan oleh aparat negara. Ini yang sangat memalukan sebenarnya. Memprihatinkan dan jadi saya sangat mengerti betapa pimpinan TNI maupun pimpinan Polri juga sangat prihatin gitu ya. Ini sangat mencemarkan nama baik institusi. Apalagi dilakukan oleh tentara, merusak fasilitas sipil gitu masyarakat dan kepolisian dibakar. Ini sudah barbar sebetulnya. Tindakan dan sebetulnya ini kan beberapa kali sudah terjadi ya bentrokan seperti ini tuh. Ini kalau bagi saya bukan bentrokan Mas, tapi penyerangan secara satu pihak karena tidak ada perlawanan sih, gitu ya. Ada polisi terluka, penduduk sipil pun juga terluka, ada mobil terbakar, gedung-gedung terbakar. Ini orang-orang yang primitif kan otaknya gitu loh. Tapi gini Mas Andri, jadi kita satu pihak kita mengapresiasi ya langkah cepat dari Kasat Jenderal Andika maupun dari Panglima TNI maupun dari polisi untuk mengklarifikasi masalah ini, menindaklanjuti secara hukum, memberikan sanksi, pemecatan dan sebagainya. Itu satu hal gitu ya. Tapi hal yang lain harus ditilik secara lebih mendalam. Kenapa masalah-masalah ini sering terjadi? Dan kalau saya melihat harus secara komprehensif ini, kita hulunya Mas Andri. Lihat di hulunya ya. Apa hulunya. itu Kalau di tentara ini, mudah-mudahan saya tidak salah, penerimaan tamtama ya, itu masih menggunakan persyaratan minimal SMP dan sederajat. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana orang yang lulusan SMP gitu ya, menyikapi permasalahan masyarakat, daya kritisnya, kondisi sosial, psikologinya seperti apa, terus kemampuan nalarnya seperti apa. Akhirnya yang terjadi begitu mudah dia menyerap informasi sepihak tanpa ada konfirmasi, tanpa ada klarifikasi, langsung bertindak cepat, reaktif gitu ya. Ini karena menurut saya kita bisa bayangkan anak SMP yang lulus kemudian sekian tahun dia bekerja atau apa gitu ya. Nangkepnya seperti itu. Kalau untuk kepentingan tentara ya perang gitu ya, dalam kondisi oke saja mereka diinstruksikan perang gitu ya, masuk jurang, masuk jalan, mereka akan melakukan perintah itu tanpa reserve, taat komando, tegak lurus dan mereka tanpa mempertanyakan instruksi dari komandannya. Kalau ini dalam kondisi normal, ini jadi masalah gitu ya. Ya mereka mungkin sudah lama di barak, di tempat kesatuannya tanpa ada aktivitas apa-apa gitu. Kemudian ini yang menjadi permasalahan-permasalahan yang harusnya disikapi lebih serius oleh institusi TNI. Gitu. Polisi sudah lumayan baik ya. Tamtama mereka sudah menggunakan persyaratan minimal SMU atau SMA yang lebih tinggi ya, lebih tinggi lagi. Saya berharap mudah-mudahan TNI mengikuti polisi gitu ya, sehingga minimal SMA lah gitu dalam rekrutmennya ya. Iya, kalaupun SMA minimal ada kesetaraan paket C lah atau apalah sehingga ada kesetaraan seperti itu, sehingga minimal ada kedewasaan gitu, ada kematangan secara psikologis seseorang dalam menyikapi tugas yang diembannya. Problemnya adalah Mas Andri, ini bukan masyarakat biasa, ini masyarakat yang terlatih secara militer dan dia
diberikan amanah oleh negara untuk memegang senjata. Ini kan bahaya. Kalau disalahgunakan kan bahaya ini. Betul. Jadi ini menurut saya harus menjadi kajian secara komprehensif kepada TNI. Jangan hanya sekedar kasus ini selesaikan, dihukum dan sebagainya. Oke, itu satu sisi. Tapi harus dikaji lebih komprehensif. Karena bukan hanya di Ciracas ini. Ini bentrokan antara polisi, tentara beberapa kali terjadi. Tentara dengan masyarakat juga sering terjadi. Ini yang menjadi keprihatinan kita semua sebenarnya. Iya, saya mau melihat dari dua area besar ya. Satu area institusi, kemudian saat ini adalah TNI. Tetapi juga dari masyarakat luas secara keseluruhan ya Mas Rudi ya. Ini kan cerminan dari bagaimana masyarakat kita menghadapi satu persoalan dalam menyelesaikan masalah, problem solving lah ya. Sehingga saat kita menghadapi konflik, tidak bisa dikelola konflik itu dengan cukup matang begitu ya, secara psikologi sosial atau sosiologis. Tidak ada acuannya bahwa kalau menghadapi masalah, problem solvingnya tuh tidak semena-mena harus dengan kekerasan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat dari sisi lokasinya nih, situasi kejadiannya. Ini ada 3 pihak kan. Satu adalah oknum MI itu sendiri yang katanya mengalami kecelakaan tunggal. Bagaimana dia saat mengalami kecelakaan tunggal bisa menciptakan satu skenario bohong bahwa dia dikeroyok segala macam. Yang kedua, pihak yang menerima pesan itu dengan gampangnya mencerna dan menerima, kemudian ikut terbakar untuk ikut-ikutan, akhirnya bikin kacau. Nah, yang ketiga adalah dari mana situasi ini muncul. Katanya mereka tidak punya acuan bahwa atasan-atasannya atau elit dari Indonesia ini sendiri, elit politik maupun sosial kita ini tidak pernah mencerminkan problem solving yang betul. Selalu dengan jalan pintas atau mentalitas terabas. Ya sudah, jalan pintas saja, sikat saja gitu. Nah, mentalitas seperti ini artinya tercermin dalam pecahan-pecahan atau letupan-letupan sosial di masyarakat kita, seperti yang terjadi di Ciracas. Iya, ini memang harus kita kaji satu persatu ya. Yang pertama masalah apakah ini cerminan masyarakat gitu ya? Saya mengatakan ya. Gitu loh. Ini masyarakat kelompok kecil institusi TNI yang mempunyai aturan yang sangat ketat, garis komando ketat, bisa berbuat seperti itu loh. Nah, apalagi masyarakat yang sangat cair gitu ya. Dan khususnya di kelompok marginal perkotaan ya. Di mana setiap hari mereka menghadapi masalah yang sangat rumit, masalah ekonomi, karena kesesakan keluarga dan banyak hal, sehingga mereka juga seperti ilalang kering gitu ya. Mudah terbakar. Kita beracuan pada kasus kerusuhan 98 gitu. Waktu itu ya. Itu kan begitu mudah, dan itu bukan masyarakat berseragam loh, masyarakat umum gitu ya. Mereka begitu mudah diprovokasi dan melakukan anarkisme gitu. Itu yang pertama. Yang kedua kasus MI dan kelompoknya tadi. Ini menurut saya MI ini sakit jiwa ini gitu ya. Apa sih manfaatnya dia memprovokasi orang, teman-temannya untuk membela dia gitu ya. Ini speed the court yang kebablasan gitu yang tidak pada tempatnya. Dan yang konyol lagi orang-orangnya, bahkan katanya ada sersan juga yang terlibat. Sersan mayor ya. Sersan mayor Bintara itu kan lebih tinggi Bintara lagi. Ini kan konyol begitu. Kita akhirnya melihat, oh begini ya kualitas TNI kita gitu loh. Tidak salah loh karena akhirnya orang mempertanyakan hal itu gitu loh. Kenapa? Informasi itu kan harusnya diklarifikasi. Seorang sersan mayor bisa dia klarifikasi ke polsek ya, apakah ini benar atau tidak gitu. Tidak main labrak sendiri, main hakim sendiri. Kerusakannya bukan antar polisi loh. Seluruh daerah di sana dirusak, orang-orang sipil dipukulin gitu ya. Polisi juga banyak terluka. Ini kan tindakan barbar ini. Ini kelompok ini ya, ini saya berharap apa yang dilakukan oleh kelompok kecil 100 orang oknum TNI ini bukan cerminan dari TNI pada keseluruhan gitu. Tapi minimal harus dikaji yang tadi saya bilang, ini hulunya dulu harus dikaji nih. Karena kematangan sosial mereka, kematangan psikologi mereka juga kurang bagus gitu loh untuk menghadapi masyarakat yang seharusnya dilindungi loh ya. Justru bukan malah dimusuhi gitu ya. Oke, yang ketiga masalah tentang keteladanan dari elit gitu ya. Makanya saya bilang bahwa secara tataran pimpinan, soliditas TNI dan Polri itu kan sudah digembar-gemborkan kemana-mana. Itu berbagai baliho, berbagai spanduk, Kapolri sama TNI, Tapi menurut saya ini nggak cukup gitu loh. Cara-cara model marketing communication seperti ini sudah nggak zamannya lagi gitu loh. Harusnya itu diteteskan sampai ke bawah, diinvestasikan sampai ke bawah, sehingga sering terjadi
kegiatan-kegiatan yang melibatkan Polri sama TNI secara keseluruhan, secara sosial, bukan dalam penugasan ya. Sehingga mereka bisa melebur, mereka bisa membuat suatu pandangan sikap yang sama gitu. Mereka sama-sama aparat negara gitu. Yang kedua juga elit politik gini ya. Kita melihat pilkada ya. Kita ini kata orang mempunyai genetika dasar yang legowo, gotong royong, kemudian rukun, damai, itu tidak terjadi pada pilkada ini. Hampir semua calon yang kalah gitu selalu menggerakkan masanya untuk protes gitu. Dan itu selalu bentuknya anarkis gitu Jadi memaksakan kehendak. Gitu. Dan ini kenapa mereka di daerah melakukan yang sama? Di pusat sama. Ada kelompok yang kalah pilpres, tidak mau menerima kekalahannya, protes, demo di mana-mana, menggunakan massa, mengancam negara dan sebagainya. Ini kejadian dan itu dipotret Mas Andri oleh kelompok yang di bawahnya. Gitu Masuk dalam memori sosial. Jadi harusnya ini para petinggi negara, elit politik harus mulai sadar diri, introspeksi diri, kenapa ini terjadi gitu. Jadi kalau kita bicara tentang generasi emas tahun 2045, bagaimana kita menciptakan generasi yang bagus kalau kita tidak memberikan legacy yang bagus kepada mereka, keteladanan yang bagus. Jadi masalah pilkada, masalah pilpres itu kan menjadi seolah-olah menjadi acuan mereka untuk berbuat. Yang kalah caranya supaya diakui adalah kita protes keras, Terus ada proses hukum yang sedang berlanjut untuk menekan hakim, kita demo besar-besaran, demo 212, gitu ya. Ini kan penekanan yang harusnya tidak terjadi. Yang lebih parah lagi, dibiarkan, terjadi pembiaran. Nah ini yang membuat orang berpikir, tidak ada kepastian kok, kepastian hukum itu tidak ada. Nah lantaran tidak ada kepastian hukum, ya terabas saja. Nah siapa yang kuat, dia yang menang. Jadi hukum rimba yang berlaku bukan dan itu terjadi hukum. Sebagai contoh kasus Meliana di Sumatera Utara, bagan si api-api. Bagaimana hukum bisa dipermainkan oleh kelompok-kelompok agama tertentu untuk menekan hakim. Sehingga orang yang hanya mengeluh tentang speaker masjid itu saja, itu malah dihukum lebih berat, tapi kelompok yang membakar vihara ada 19 atau 14 itu justru tidak dilakukan penegakan hukum yang sepantasnya. Kondisi-kondisi seperti ini itu kan dipotret. Kita era media sosial, Mas. Jadi real time kejadian di ujung Papua itu bisa langsung diterima oleh kita yang ada di Jakarta. Sebaliknya juga sama gitu. Dan ini yang terjadi sehingga ini kompleksitas masalah ini harus kita urai satu persatu. Kalau tidak, nanti akan terjadi terus-menerus. Jadi saya hanya berharap pada Panglima TNI, KSAD, untuk tidak semata-mata hanya melihat masalah Ciracas membara saja, tapi harus mulai menelaah secara lebih detail. Ini masalah di ujungnya ini loh. Nah, apakah sistem rekrutmen ini diperbaiki atau tidak? Kemudian di internal mereka sendiri, kadang-kadang antar kelompok, di beberapa kelompok juga sikut-sikutan gitu ya. Jadi ini kadang-kadang mereka tidak sadar bahwa perilaku mereka itu dipotret oleh bawahannya. Sehingga bawahannya menyimpan ketidakpuasan bernumpuk-numpuk, pada saat ada digoreng dengan hoax gitu langsung bergerak. Nyala Akal sehatnya sudah hilang. Ini yang terjadi. Sahabat Indonesia, kemampuan mengelola konflik dalam diri maupun dalam interaksi sosial itu sangat diperlukan. Bahwa konflik itu juga menjadi satu sumber energi yang bagus sebetulnya untuk naik kelas menjadi satu dialektika kalau bisa dikelola dengan baik, bukan dengan amuk massa. Ini yang akhirnya menjadi destruktif. Jadi kita ini sekarang tetap aja menjadi negara yang primitif. Karena semua masalah seolah-olah diselesaikan dengan adu fisik gitu ya. Di arena gladiator masyarakat itu kelompok yang kuat menang gitu ya. Ini kan bahaya gitu. Atau dengan bully secara verbal gitu ya. Bully secara verbal. Bukan secara cerdas tapi dibully gitu. Nah, itu jadi kapan kita beranjak menjadi masyarakat yang cerdas, kita naik tingkat menjadi masyarakat yang beradab gitu ya. Bukan masyarakat yang biadab. Ini kan lucu sekali ya. Iya, sahabat Indonesia, PR masih banyak yang mesti dibenahi menuju SDM unggul Indonesia maju. Dari SDM-nya TNI atau militer yang sipil. Bagaimana segenap kita semua ini bisa mengelola konflik dan naik ke dalam tataran peradaban yang lebih tinggi lagi. Demikian, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News berikutnya.
Indonesia maju.